Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai ya pertemuan pertama ya. Pertemuan pertama kuliah kita di semester genap ya. Semester genap 2022-2023 ya. Di kuliah Medan Elektromagnetik 2 yang membahas tentang medan listrik, medan magnet, dan gelombang elektromagnetik di dalam material ya, di dalam material atau di dalam medium. Kita mulai dari medan listrik dulu ya. Medan listrik nanti urutannya medan listrik, medan magnet, baru nanti berikutnya apa? Gelombang elektromagnetik ya. Jadi kalau terkait medan listrik itu nanti ada yang namanya bahan dielektrik ya. Jadi bahan dielektrik itu artinya bahan yang terkait dengan sifat kelistrikan. Ya, kalian ngerti istilah D ya? D itu apa? Dua, elektrik, listrik. Dua listrik maksudnya ya. Maksudnya itu dua listrik, maksudnya itu ya muatan plus dan muatan minus gitu loh maksudnya ya. Kenapa kalau disebut bahan dielektrik? Karena bahan ini akan mengalami tadi polarisasi tadi ya. Jadi kalau ada medan listrik, dia akan mengalami yang namanya polarisasi. Tadi apa polarisasi itu? Ya pemisahan ya. Pemisahan dua kutub atau dua kutub juga boleh ya. Dua kutub atau dua jenis muatan di dalam material. Itu yang dimaksud dengan bahan dielektrik. Nanti kita bedakan menjadi dua ya. Kan kalian tahu berdasarkan kelistrikannya kan ya, bahan dibagi menjadi dua ya, yaitu apa? Ya, konduktor sama isolator. Kalau dielektrik ini masuk apa? Konduktor apa isolator? Oh, enggak. Dielektrik itu isolator ya. Isolator. Ya, biasanya dipakai untuk kapasitor dulu. Kapasitor kan diisi bahan dielektrik ya. Harus harus ini harus harus bahan isolator. Kalau konduktor nanti bukan kapasitor ya. Jadi kabel nanti ya. Jadi penghantar nanti ya. Jadi bukan ya. Jadi itu maksudnya ya. Nah, itu bahan dielektrik ya. Terus berikutnya ini, sebentar, ini banter sekali ini ya. Ada namanya itu dipol induksi ya. Kalau dipol tahu, artinya apa dipol itu? Di itu apa? Pol, jadi dua kutub ya. Ya, jadi ada dielektrik, ada dipol. Bedanya apa? Kalau dielektrik itu levelnya level makro ya, materialnya ya. Kalau dipol itu levelnya level mikro. Mikro itu berarti ya tadi molekul itu ya, molekul-molekulnya ya. Jadi nanti itu ada dipol induksi. Maksudnya apa dipol induksi itu? Ngerti istilah induksi kalian ya? Induksi itu apa? Induksi itu kalau ada pengaruh dari eksternal ya, dia akan mengalami dipol. Tapi kalau eksternalnya dihilangkan, ya dipolnya hilang gitu ya. Jadi dipol itu muncul kalau ada medan listrik dari luar. Kalau medan listrik dari luar itu hilang, ya dia hilang juga ya. Namanya induksi ya. Ya kayak itu loh, kayak induksi magnet itu loh. Kayak paku itu loh ya. Paku jadi magnet kalau kita tegakkan dengan batang magnet gitu ya. Tapi begitu batang magnet saya hilangkan ya, saya jauhkan, pakunya menjadi biasa kembali kan, tidak menjadi magnet gitu ya. Ya, jadi ada dipol induksi, ada satu lagi itu ini. Sebentar. Ini dipol induksi ya, saya coba jelaskan secara global dulu ya. Ada dipol induksi 4.2, yang 4.3 ya ini lah. Ini nggak senengnya tuh ya gini geremet gini. Saya punya pengalaman nggak enak dengan komputer. Ini ada namanya ini apa ini? Dipol ya molekul polar ya. Jadi gini loh. Saya mau mengatakan ke kalian, molekul molekul itu ada dua macam ya. Jadi ada molekul eh, dipol induksi ya. Jadi ada molekul dipol permanen. Jadi ada berapa macam? Apa aja tadi? Induksi sama permanen. Jadi kalau permanen itu mau ada medan magnet, mau nggak ada, tetap dia berupa dipol.
Ya, jadi nggak apa itu nggak terpengaruh oleh ada atau tidaknya medan medan listrik apa eksternal ya. Jadi dia memang dari sononya sudah dipol ya. Loh kok bisa gitu? Kok bisa gitu? Kok dia bisa jadi dipol kalau nggak ada medan listrik eksternal? Kok bisa begitu? Ada yang tahu? Atau saya kasih contoh ya. Contohnya dipol permanen itu apa? Molekul air. Molekul air itu adalah dipol permanen. Kalau molekul yang induksi contohnya apa? Contohnya misalkan molekul oksigen. Ya, molekul oksigen itu adalah dipol induksi. Tapi kalau molekul air, air itu apa? H2O. Nah, H2O itu adalah dipol permanen. Kok bisa begitu? Itu terkait dengan sifat kimia. Dan kalian tahu ikatan kimia itu ada berapa macam ya? Apa aja? Atau gini aja deh, nanti meluas kemana-mana ya. Udah, kita fokus ke molekul air aja ya. Biar nanti nggak kemana-mana ya. Nanti tambah lari kemana-mana ya. Oke aja, molekul air, gitu ya. Molekul air itu ikatannya ikatan apa itu? Kan ikatan antara oksigen dan hidrogen ya. Itu ikatan apa itu? Ya, kovalen ya. Kalau kovalen itu berarti apa? Kan mereka sharing ya. Sharing dipakai bersama ya. Ya, harusnya kan dipakai bersama ya. Harusnya apa? Harusnya kan adil ya. Dipakai bersama ya. Tapi faktanya ada yang serakah ya. Ada yang serakah, yaitu siapa? Oksigen ya. Oksigen itu lebih serakah. Maksudnya itu mendominasi ya. Mendominasi kepemilikan tadi loh, pasangan elektron tadi ya. Kan harusnya hidrogen nyumbang satu ya. Oksigen nyumbang satu kan itu ya. Terus dipakai bersama kan. Kan tujuannya apa sih? Tujuannya supaya apa? Konfigurasi elektronnya stabil ya. Seperti apa? Meniru apa? Gas mulia kan itu ya. Ini pelajaran kimia ini ya. Ya, gitu kan. Harusnya gitu. Tapi oksigen lebih menguasai ya, lebih mendominasi ya. Kenapa? Karena ya sifat kimia oksigen juga ya. Dia punya sifat namanya elektronegativitasnya ya. Jadi dia menarik lebih kuat. Ya meskipun ini ikatan apa tadi kovalen ya, tapi didominasi oleh oksigen. Kenapa? Karena oksigen punya sifat kimia yang namanya apa? Elektronegativitas ya, yang lebih besar dibandingkan hidrogen. Apa akibatnya kalau dikuasai sama oksigen? Apa yang terjadi? Kan oksigen jadi negatif. Ya, gitu kan? Harusnya kalau di tengah-tengah kan imbang ya. Tapi karena ditarik oleh oksigen, maka oksigen menjadi negatif karena elektron tadi kan negatif ya. Gitu kan? Hidrogen karena diambil elektronnya ya, dia jadi apa? Menjadi positif. Ya enggak lah. Netral itu kalau apa itu sharingnya itu imbang ya. Tapi ini kan didominasi oleh oksigen karena sifat kimia oksigen tadi loh. Sehingga yang terjadi apa? Hidrogen bermuatan plus, ya sementara oksigen bermuatan itu kan berarti kan timbul dipol itu. Jadi dipolnya timbul karena apa? Karena sifat kimia ini. Bukan karena apa? Bukan karena faktor medan listrik dari luar. Kan beda dengan itu nanti ya. Itu ya. Pokoknya ada dua macam lah gitu ya gampangnya gitu ya. Itu contoh gampangnya gitu ya. Nah, kemudian saya kembali lagi ke ini ya. Ke yang tadi itu ya. Cuma ini agak gini ya. Ya, tidak apa-apa ya, sebisanya ya. Nah, kembali ke ini ya. Ke apa ini? Induksi ya. Jadi kalau induksi itu apa? Dia menjadi dipol kalau ada apa? Medan listrik dari luar. Kalau semakin kuat bagaimana medan listriknya? Jadi semakin kuat, semakin saya perkuat ya. Tadinya medan listriknya kecil ya. Saya perbesar. Dipolnya bagaimana? Semakin besar ya. Ya, katakanlah sebanding gitu ya. Meskipun nggak selalu juga ya. Contohnya sebanding lah gitu ya. Nah, ini loh. Perhatikan ini, persamaan berapa ini? 4,1. P sama dengan alfa E. P itu apa? Coba kalian lihat. Nah, ini dipol momen kan ya. Ini bisa kalian baca meskipun bahasa Inggris ya. Kan kalian ngerti maksudnya ya? Ya bahasa Inggris saja.
bukan bahasa Arab ya. Ya, E-nya apa ini? E-nya adalah medan listrik. Coba medan listrik eksternal ini ya. Coba kalau E-nya 2 kali, P-nya menjadi bagaimana? 2 kali kan ya? Soalnya P sama dengan alfa E. Alfa itu apa? Konstanta ya. Namanya konstanta itu apa? Nama konstantanya apa itu? Coba kalian cari. Nama konstanta alfa itu apa? Ini nama. Ini loh. Apa ini? Atomic polarisabilitas. Atau kalau saya terjemahkan itu apa? Polarisabilitas atomik gitu ya. Ya, polarisasi cuma tinggal mengindonesiakan aja. Polarisabilitas atomik ya. Tinggal diputar-putar aja ya. Oke gitu ya. Itu konstanta itu ya. Konstanta kesebandingannya gitu. Jadi gitu. Nah, sebagai contoh ya. Nih sebagai contoh ini. Ini berbagai atom ya. Ya, ini apa ini? Alfanya ini ya. Gini loh. Kalau alfanya kecil itu artinya apa? Kalau alfanya besar itu artinya apa? Coba kalian jelaskan itu. Alfa kecil itu artinya apa? Alfa besar itu artinya apa? Bisa nggak kalian memaknai persamaan P sama dengan alfa E? Kalau alfanya kecil itu berarti apa? Berarti kalau dia saya kasih medan listrik, P-nya kecil kan itu ya. Dikasih medan listrik. Tapi kalau alfanya besar, dikasih medan listrik, polarisasinya besar ya. Istilahnya gampang terpolarisasi. Jadi kalau alfanya besar itu berarti apa? Gampang dipolarisasi. Kalau alfanya kecil berarti apa? Sulit dipolarisasi gitu ya. Ngerti maksudnya? Nah, contohnya ini. Ini mulai apa? Ada hidrogen, helium, litium, B itu apa? Terus ada karbon, ini neon ya. Natrium, argon, K itu apa? Kalau CS itu apa? Nah, kalian lebih hafal ya dari saya. Coba, kalau hidrogen berapa ini? Nah, kecil banget ya hidrogen ya. Berarti hidrogen susah untuk dipolarisasi ya. Yang paling gampang dipolarisasi itu apa? Cesium ini ya. Ya, gitu ya. Nah, itu ya, contohnya gitu ya. Nggak paling nggak kan kalian dari sini mengerti kan ya. Jadi sekali lagi ini apa ini bergantung kalau ada medan eksternal. Kalau nggak ada medan eksternal bagaimana? Ya P-nya 0 ya. P-nya 0 berarti apa? Berarti kembali apa? Kembali menyatu ya. Plus minusnya kembali nyatu ya. Kalau dikasih gini segini, nanti tambah besar lagi tambah segini gitu ya. Tambah menjauh gitu loh. Polarisasinya. Oke. Sampai di situ barangkali ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Lanjut ya. Nah, sebelum lanjut, ini ada soal ya. Ya, kita bahas sebentar aja deh, sekilas aja ya. Jadi ini kan sebuah atom tadi ya. Sebuah atom, sebetulnya apa sih yang terjadi dengan atom-atom itu ya? Kan kalian tahu atom itu terdiri dari apa itu? Yang sederhana aja. Nggak usah nyebut proton, neutron itu ya, nggak usah. Nah, sederhana aja apa ya? Atau terdiri dari ya muatan positif di inti atom. Sebut aja inti atom ya. Nggak usah proton neutron ya, tambah ruwet nanti ya. Pokoknya ada inti atom ya, yang bermuatan apa? Positif. Terus dikelilingi oleh elektron kan itu ya. Gitu ya. Kalau tidak ada medan listrik dari luar, itu pusatnya ya. Pusat dari muatan plus yaitu inti atom ya. Sama pusat seluruhnya ya, seluruh elektronnya tadi ya. Itu pusatnya ya, jadi kayak pusat massa itu loh. Jadi terpusatnya itu pasti sama. Jadi nyatu gini loh. Jadi pusat dari seluruh muatan plus yaitu inti atom ya, sama pusat dari seluruh elektronnya ya, total ya, itu menyatu gini ya, tepat di titik yang sama. Sehingga berarti kan kalau dijumlahkan kan 0 ya. Gitu kan? Tapi begitu ada medan apa itu listrik dari luar, maka nanti terjadi pergeseran. Kan kalian tahu ya, kalau muatan listrik terus ada medan listrik timbul apa? Ini saya tanya di medan M1 ya. Timbul apa ya? Ada muatan listrik di dalam medan listrik. Akan timbul apa? Ya benar, gaya apa? Kok gaya Lorentz sih? Gaya Coulomb. Lorentz itu magnet. Lorentz itu magnet. Kalau listrik itu Coulomb.
Itu ya, gaya kolom, gaya listrik ya. Ya gitu kan. Besarnya bagaimana? F sama dengan ya Q kali E kan gitu sih. F sama dengan Q kali E. Jadi gitu ya. Jadi tadi itu kan ada muatan plus inti atom ya, sama muatan minus apa? Elektron ya. Saya kasih medan dari luar ya. Apa yang terjadi? Muatan plus bergerak kemana? Muatan minus bergerak kemana? Bukan bergerak sih. Terdorong kemana ya? Ya, tertarik kemana, terdorong kemana ya? Mendapat gaya kemana? Kalau muatan plus itu terdorong atau mendapat gaya ke arah mana? Ke arah medan, searah ya. Benar ya. Muatan plus akan mendapat gaya searah medan listrik kan gitu ya. Muatan negatif berlawanan arah. Jadi tadinya kan nyatu gini ya. Katakanlah ini muatan plus, ini muatan minus ya. Terus saya kasih medan listrik yang ke arah sana ya. Bagaimana muatan plus ya? Bergerak ke sana ya. Muatan minus bergerak ke sini kan. Tadinya menyatu menjadi gimana? Nah, gini kan. Ini namanya apa ini? Polarisasi. Jadi timbul polarisasi, timbul dipol ya. Jadi kalau ini dipolnya nol karena menyatu ya. Kalau terpisah dipolnya ya muatannya dikalikan jarak itu ya. Semakin jauh semakin besar dipolnya itu ya. Itu yang terjadi ya. Ya punya gambaran kan? Jadi seperti itu. Jadi itu. Ya cuma di sini dimodelkan seperti ini ya. Nah ini ya. Jadi ini metahasenya ya. E sama dengan apa ini? ID nanti ini ya. Ya, jadi ini. Sehingga pokoknya intinya ini mau membuat model sederhana ya. Model sederhana untuk polarisasi pada atom ya. Medan listriknya itu ini. Dari mana nih medan listrik ini? Dari hukum Gauss ya. Ini dari hukum Gauss gitu ya. Nah, nanti dipolnya, momen dipol itu apa? Muatan dikalikan jarak ya. Kan muatannya sama tadi ya. Ini plus, ini minus. Kalikan jaraknya. Semakin besar jaraknya, semakin besar momen dipolnya kan itu ya. P ya. P itu momen dipolnya ya. Jadi P sama dengan Q per D. Lah D-nya kan ini tadi ya. Ya ini kan ini D-nya ya. Sehingga nanti kalau gitu berarti apa? Ini. Apa kalau gitu berarti alfanya apa ini kalau gitu berarti ya. Alfanya ini ya. 4Pi ini ya. 4Pi epsilon 0 A pangkat 3 ini ya. Jadi ini adalah sebuah model untuk menghitung apa itu untuk menentukan lah, untuk menentukan alfa. Tadi alfa itu apa tadi alfa itu? Konstanta ya, konstanta polarisabilitas atomik tadi ya. Ya, sama dengan apa tadi? Sama dengan 4Pi epsilon 0 A pangkat 3. A-nya itu apa itu? Coba kalian cari A-nya itu apa itu? A kecil itu apa itu? A kecil itu apa? Coba cari-cari A kecil itu apa? Ini loh, A kecil itu apa ini? Radius. Ya, jari-jarinya ya. Artinya kalau atomnya besar, berarti gimana polarisabilitasnya? Besar ya. Atomnya kecil, berarti polarisabilitasnya kecil ya. Menurut model ini loh ya. Apakah model ini benar? Ya, nanti bisa kita uji dengan data ya. Coba kita lihat. Tadi kan ada data tadi ya. Tadi datanya gimana tadi? Ini datanya ya. Ini kan datanya ya. Hidrogen segini ya. Helium. Coba gimana nih? Hidrogen berapa? Helium, litium, tambah besar ya. Ya, hidrogen atomnya kecil kan ya. Helium lebih besar ya. Sampai terbesar apa? Cesium ini ya. Cesium ini termasuk apa ya? Unsur apa ini? Radioaktif ya. Berarti yang raksasa itu ya. Ya itu. Terlihat dari sini ya. Kayaknya model ini benar ya. Ini loh, pokoknya kalau di fisika ya. Kalau membuat sebuah model, kalau modelnya cocok dengan data eksperimen, data pengamatan, modelnya dipakai ya. Jadi kalau modelnya nggak cocok, dibuang gitu ya. Harus nyari model yang lain gitu ya. Jadi kalau seperti ini kayaknya modelnya benar ya. Soalnya dia apa? Kalau kalian lihat alfanya tadi apa sebanding dengan A ya. Ya, gitu kan. A tadi apa? Jari-jarinya ya. Oke, itu ya. Nah, ini. Kemudian ini apa ini? Sebentar. Kalian sudah pernah dapat tensor ya? Pernah tahu tensor ya? Mm-mm. Ini tensor ini ya. Jadi gini loh.
Kalau kalian saya tanya besaran itu ada berapa macamnya? Ada besaran skalar, ada besaran vektor ya. Kalau besaran skalar itu cuma nilai ya. Kalau besaran vektor itu punya arah. Sebenarnya ada lagi besaran itu. Nggak cuma berhenti sampai skala dan vektor, ada lagi yang di atasnya vektor ya. Jadi namanya tensor. Jadi gini, kalau skalar kan cuma punya satu nilai ya. Ya, kalau vektor punya tiga nilai. Tiga nilai itu apa? Komponen X, komponen Y, komponen Z. Vektor ya. Kalau tensor punya 3 kali 3. Berapa? 9. Jadi tensor punya 9 komponen. Ya, saya ulangi ya. Skalar cuma satu komponen ya. Vektor 3 komponen ya. Kalau tensor ya 3 kali 3, 9 ya. Contohnya ini. Jadi alfa tadi itu apa alfa tadi itu? Alfa tadi apa? Konstanta ya. Ternyata bukan konstanta ternyata dia itu ya. Soalnya kalau konstanta berarti kan skalar ya. Ya, kalau skalar berarti kan satu nilai. Ternyata ini coba ada berapa alfa itu? Coba kalian lihat itu. Ini loh, coba lihat. Ini. 9 kan? Pertama ini apa? Alfa XX. Terus apa lagi? Alfa XY. Alfa XZ. Terus apa? Alfa YX. Alfa YY. Wis pokoknya ada 9 ya. Berarti kalau gitu alfa itu apa? Bukan vektor, tensor. Yang vektor itu siapa? P. Selain P apa lagi? E. Jadi yang vektor apa? P sama E. P itu apa? Ya, polarisasi atau momen dipol ya. E-nya medan listrik kan itu ya. Itu yang tensor, yang vektor ya. Ternyata alfanya itu bukan skalar tapi apa? Tensor. Gitu kan? Sama kayak kalian saya tanyai apa ya kalau di nanti kemana-mana ya, nggak usah ya. Nanti nggak selesai materinya ya. Ya pokoknya apa itu tensor ya. Gitu eh. Nah sekarang kita bahas yang apa ini? Apa tadi yang dipol? Yang dipol apa ini? Dipol apa? Kalau tadi kan dipol induksi tadi ya. Dia menjadi dipol karena ada apa? Medan listrik dari luar ya. Kalau yang sekarang saya bahas itu apa? Dipol permanen. Jadi dia sudah jadi dipol dari ini sejak lahir ya. Bukan sejak lahir. Sejak dari sananya. Karena apa? Karena sifat kimia itu ya. Jadi dipolnya muncul karena sifat kimiawi ya. Ya, tadi saya kasih contoh apa tadi? Tadi contohnya apa tadi? Molekul air ya. Oke. Nah ini kebetulan nih molekul air ini ya. Ya. Jadi ini molekul hidrogen, molekul oksigen. Hidrogennya kan plus ya. Kenapa? Karena diambil sama oksigen ya. Ya, oksigen ini ini ya. Jahat ini ya. Nakal ini. Terus yang perlu kalian perhatikan, kalau kalian cermati antara hidrogen satu dan hidrogen yang lain ternyata berapa itu? Ada sudut ya. Sudutnya berapa itu? Nah itu juga jadi masalah. Soalnya kalau seandainya dia itu lurus, kita 180 derajat, nanti dia dipolnya nanti jadi apa? Jadi 0. Ngerti maksud saya? Kenapa kok bisa saya jelaskannya gimana ya? Saya jelaskan pakai ini aja ya. Pakai ini, pakai whiteboard ya. Nah ini loh ya. Contohnya misalkan inilah, misalkan ini sekedar contoh aja ya. Ya ini gini kan ya. Ini ya. Terus jelek-jelekan ya. Ini misalkan apa plus gitu ya. Ini plus, ini 2 minus ya. Ini ya misalkan ya 2 min. Kan ada 2 dipol ini ya. Ngerti maksud saya? Dipol 1 kan ini dipol 1 ya. Ini dipol 1 arahnya gini kan ya. Nah, ini dipol 1 arahnya ke sini kan. Ya. Dipol 2 arahnya sini kan. Ya, coba jumlahkan. 0. Berarti dipolnya 0. Contoh yang paling gampang apa? CO2. CO2 itu apa? Karbon dioksida ya.
Dipol karbon dioksida itu molekul, bukan molekul dipol permanen, bukan. Kenapa? Karena 180 derajat. Tapi kalau air kan tidak tadi ya. Kalau 105 derajat kan nanti jadinya gini ya, misalkan tadi ya, gini ya. Nah, gini ya. Gini ya. Katakanlah gini ya. Wah ini. Ya apa ini gini ya. Ini plus ya. Ini plus, ini apa ini? Plus, ini 2 minus ya. Nanti kan ini apa ini? Ini dipol 1 ya. Ini dipol. Kira-kira kalau saya jumlahkan 0 enggak? Kan tidak, karena ini kan jumlahnya nanti jadi saya buat jajaran kenjang ya. Kan jumlahkan vektor dulu. Saya buat jajar kenjang, jumlahkan vektor kayak gini kan. Nah ini nanti gini kan, totalnya kan gini nanti. Nah ini kan, dipol totalnya kan. Nah itu ya. Ya, makanya molekul air itu dipolnya permanen. Penyebabnya itu nggak cuma keserakan oksigen, tapi juga sudutnya itu nggak apa tadi? Nggak 180, tapi berapa tadi? 105. Oke ya, jadi seperti itu. Ya Pak, kalau kembali ke tadi ya. Di stop ini ya. Loh. 14 ya. Ini ya. Oke ya, jadi itu. Jadi itu yang terjadi dengan molekul air. Kenapa kok molekul air itu dipol permanen? Jadi ada 2 faktor ya. Yang menjadi penyebab molekul air itu dipol permanen. Satu karena dominasi ya. Dominasi salah satu atom ya. Terus yang kedua karena sudutnya itu nggak saling meniadakan ya. 105 kan nggak saling meniadakan ya. Nah itu ya. Terus tapi gini, yang perlu kalian ketahui ya. Sebentar. Nah, yang perlu kalian ketahui itu gini. Berarti molekul air itu berarti apa? Berarti muatan plus dan minusnya terpisah ya. Secara apa itu? Secara permanen. Tapi kalau kalian amati ya, misalnya kalian punya air ya, air 1 ember gitu ya. Ya, kok nggak terlihat muatan plus dan minusnya ya? Maksud itu kok nggak terasa muatan plus dan minusnya itu ya? Nggak gini loh. Memang maksudnya saya mau jelaskan gini. Memang secara mikro ya. Secara mikro tadi apa? Dia dipol ya. Secara mikro ya. Secara mikro pasti molekul dipol. Tapi secara makro berarti materialnya ya. Secara besar ya. Misalkan air dalam 1 ember ya. Ya, itu apa istilahnya itu? Polarisasinya 0. Jadi secara mikro nggak 0, tapi secara makro dia itu 0. Kenapa kok begitu? Ya karena kalian tahu di dalam 1 ember itu ada berapa molekul? Satu molekul ada berapa ember? Ya banyak itu sekitar berapa itu? Ya benar banyak. Tapi kita nggak bisa ngomong ya, saking banyaknya ya. Kalau kalian saya 10 pangkat 6 berapa? 1 juta ya? Atau mega juta ya? 10 pangkat 9? 3 atau miliar ya? 10 pangkat 12? Tera ya, benar. Kalau 10 pangkat 15? 10 pangkat 15 apa? Di atasnya tera ya? Tanya tera itu apa? Ada yang tahu ya? Kalau nggak salah eta ya. Tera kan terabyte gitu ya. Eta. 10 per 18 sudah nggak bisa ngomong ya. Saking banyak ya. Nah ini di atasnya itu. Yaitu apa? 10 pangkat 23. Sekitar itulah. Itu apa sih? Kalian tahu bilangan Avogadro ya? Bilangan Avogadro itu berapa nilainya itu? Ya benar, 6, berapa? Ya 6,023, 10 pangkat. Ya benar 23. Pokoknya sekitar itulah. Sekitar ordernya 10,23. Jadi 10,23 itu kan kita nggak bisa ngomong ya.
10 pangkat 15 eta tadi ya. 18 sudah nggak ada namanya ya. Ini di atasnya lagi itu ya. Jadi saking banyaknya itu ya. Jadi gitu. Jadi maksud saya itu memang secara atomik dia itu dipol ya. Tapi secara material ya, secara makro itu polarisasinya nol. Kenapa? Karena dipol yang satu sama dipol yang lain itu apa? Saling menetralkan, saling meniadakan. Jadi misalkan molekul yang satu dipolnya arahnya ke sana ya. Molekul yang lainnya arahnya ke sana. Molekul yang satu arahnya ke sana, yang satu ke sini. Jadi dalam keadaan apa? Misalnya random ya. Random itu acak ya. Dalam keadaan acak itu seluruh dipol dari molekul itu saling apa itu? Saling meniadakan. Sehingga secara material ya, secara makro itu polarisasinya nol. Kalau tidak ada medan dari luar. Ceritanya gitu ya. Jadi kalau nggak ada medan dari luar, itu polarisasi totalnya itu nol. Kenapa? Karena keacakan dari apa? Molekul-molekulnya, gitu loh ya. Tapi kalau saya kasih medan dari luar ya, nanti yang terjadi apa? Terjadi pemutaran ya. Jadi misalkan ini adalah dipol ya, ini yang plus, ini yang minus ya. Kalau tidak ada medan eksternal kan dia saling menghilangkan ini ya. Tapi kalau saya kasih medan eksternal, misalkan ke arah sana ya, kan kalian tahu yang plus searah dengan medan ya, yang minus melawan nanti jadi gini nanti jadi gini nanti, lah kayak ini ya. Kalau gini kan resultannya kan nggak nol ya. Kok tadi kan nol. Tapi kalau gini, lah gini kenapa? Karena ada faktor medan eksternal. Ya, itu yang membedakan antara dipol apa tadi? Dipol induksi sama dipol permanen. Jadi kalau dipol induksi, kalau ada medan eksternal, dia memisahnya lebih apa itu? Lebih jauh ya, semakin besar semakin jauh. Jadi yang berubah itu apa? Jarak antar muatannya. Tapi kalau yang ini itu pemutaran ya. Ya, pemutaran dari dipolnya. Jadi bukan karena ini pemisahan muatan-muatannya bukan ya. Itu bedanya antara dipol apa tadi? Dipol induksi sama dipol permanen ya. Jadi molekul air itu nanti akan muter ya. Muter di mana bagian yang plus, ujung yang plus ya. Ya, bagian yang plus itu searah dengan medan, yang minus berlawanan ya. Muter ya. Jadi yang terjadi itu pemutaran ya. Kalau di sini pakai istilah apa ini? Di sini pakai istilah bukan muter sih. Di sini pakai istilah ini loh. Apa sih namanya ini? Bukan ini loh. Pakai istilah apa di sini? Ya, alignment ya. Alignment ini pemutaran kayaknya. Nah, ini ada torsi gitu ya. Ya, torsi itu kan apa? Gaya pemutar ya. Ya, jadi gaya pemutar untuk memutar dipolnya gitu loh ya. Ngerti maksudnya ya? Gaya pemutar untuk memutar dipolnya itu. Torsi yang timbul gitu ya. Nah, ini kan. Ya, ini adalah bagian yang plus, ini adalah bagian yang minus, mendapat gaya putar atau torsi ya. Ya, gaya torsinya itu sehingga nanti akan timbul. Jadi kalau ada medan eksternal, nanti materialnya menjadi apa? Mengalami apa nanti? Mengalami polarisasi. Karena ada medan dari luar, tapi polarisasinya bukan karena apa? Muatannya misah, bukan, tapi karena muter tadi ya. Kan dia dari sononya kan sudah bersifat dipol ya. Cuma karena keacakan tadi ya, sehingga antar dipol satu sama dipol yang lain saling apa itu? Saling menghilangkan. Tapi begitu ada medan listrik dari luar, dia akan mensearahkan. Atau gampangnya gini lah, gampangnya kayak kalian lah. Kalian kalau dalam kondisi bebas kan, atau misalnya kalian upacara lah, ikut upacara ya. Belum, ketika upacara belum dimulai kan dalam kondisi random ya, acak ya. Bisa yang menghadap kiri, menghadap kanan, menghadap utara, menghadap selatan ya. Kayak begitu ada apa ya, komandan upacara ya. Ayo misalkan siap gerak gitu kan sudah mulai baris rapi gitu ya. Nah itu
Jadi medan magnet eksternal itu merapikannya gitu loh. Terus gampangnya gitulah. Saya ngomong nanti kalau nggak nangkep maksudnya ya. Jadi medan eksternal itu berfungsi untuk merapikan dipol-dipol yang tadinya acak ya. Ada yang ke kanan, ke kiri, depan, belakang, pokoknya semrawut lah. Begitu ada medan eksternal itu menjadi rapi, menjadi terarah ke arah apa itu medan listriknya. Semakin kuat medan eksternalnya, semakin apa? Semakin rapi gitu loh. Beda dengan yang induksi. Kalau induksi memang nggak punya kan, dia nggak punya dipol ya. Dipolnya baru muncul kalau ada apa? Medan eksternal. Semakin kuat juga dipolnya. Karena apa? Karena jaraknya semakin jauh kan, kalian tahu dipol itu kan Q dikalikan D kan ya. Q-nya tetap, cuma D-nya kan tambah besar gitu ya. Ya semakin kuat kan semakin gini. Jadi beda ya, beda mekanisme ya antara dipol apa tadi? Dipol induksi sama dipol permanen ya. Kalau dipol induksi itu kan karena jaraknya semakin jauh ya, jarak pemisahan lah. Tapi kalau ini terkait dengan kerapian ya, apa orientasi lah, orientasi keteraturan. Nah itu ya, ini perhitungan energinya, ini energi polarisasi ya, yaitu apa? Minus energi potensial polarisasi gitu. Oke, terus ini poin terakhir, polarisasi. Mungkin sebelum saya masuk poin terakhir, ada yang kalian tanyakan terkait tadi dua jenis dipol ya. Ya silakan. Terkait dari hal makro, nantinya apabila ada bahan atau materi yang dipol permanen, kalau di makronya kan berarti kan akan timbul magnetik, bisa listrik ya. Listrik. Tapi untuk yang dipol induksi nanti untuk apabila kena daya luar itu nantinya makronya gimana Pak? Atau tidak ada apa-apa? Ya gini, kalau dipol induksi ya itu baik mikro maupun makro ya, itu bergantung sama E kan. Ya, mikronya kan molekulnya ya, bergantung E ya. Semakin besar E-nya, semakin besar dipolnya. Nanti berdampak ke makronya ya. Tapi kalau dipol permanen itu mikronya sudah dari sono sudah punya ya. Cuma makronya aja yang dipengaruhi oleh medan eksternal. Mikronya tidak. Secara teori gitu. Kalau diberikan medan eksternal, yang apa? Yang dipol permanen. Ya mikronya nggak pengaruh karena mikro itu tidak terkait dengan medan eksternal, tapi terkait dengan sifat kimia atom-atom. Jadi yang terpengaruh cuma makronya. Makro terpengaruh karena tadi menjadi lebih rapi gitu loh. Kalau lebih rapi kan sigma resultannya kan menjadi semakin besar ya. Kalau semakin acak, resultannya semakin nol gitu ya. Resultan dari dipol-dipolnya itu. Kira-kira seperti itu ya. Bedanya antara dipol induksi sama dipol permanen ya. Kalau dipol induksi baik mikro maupun makro ya, bergantung sama medan eksternal. Tapi kalau induksi ya, makronya aja ya bergantung sama medan eksternal. Mikronya itu sudah sifat apa itu? Sifat alaminya. Sifat alamiahnya gitu ya, karena kimiawinya ya. Gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Ya. Nah, silakan. Pertama, untuk polarisasi ini hanya terjadi di ikatan kovalen atau di ikatan lain? Apakah juga terjadi di ikatan ionik gitu ya? Iya. Kalau yang kita bahas tadi ini kebanyakan kita bahas ikatan ikatan kovalen ya. Atau kalau lebih disederhanakan lagi pada atom tunggal gitu ya. Kalau tadi dicontoh tadi loh, ada He itu ya. Itu pada atom tadi di model tadi itu ya. Tapi kalau di ionik itu kan ya jelas-jelas ini ya. Jelas-jelas timbul dipol kan ya. Kalau ionik ini kan serah terima elektron kan ya. Itu yang paling gampang Pak, NaCl kan ya. Na plus Cl ya sudah pasti. Soalnya pertanyaan itu kalau misalkan tadi ada rotasi pol, kalau misalkan terjadi di
material yang padat gitu kan itu lebih kompak. Iya, benar. Itu saya nggak bisa bayangin gimana apa ya, atom-atom itu berotasi padahal kan mereka satuan gitu kayak gitu. Kalau itu gimana kalau di padat? Ini kan dari tadi kita. Iya, benar. Ya, pertanyaan yang bagus. Jadi yang kita bahas tadi itu lebih tepatnya itu di gas. Ya, di apa itu di fase gas. Soalnya kan di fase gas itu kan keacakannya itu kelihatan ya. Tapi kalau di kayak di solid ya, di solid state atau keadaan padat itu kan ada kekuatan ya, kekuatan yang membuat apa molekul-molekul ya atau atomnya menjadi susah bergerak. Ya, jadi nanti ada model yang lebih rumit lagi. Ya belum. Ini kan model sederhana ya. Banyak dipakai untuk gas ini ya. Fase gas. Soalnya di fase gas itu lebih gampang apa itu? Maksudnya itu gaya antar apa ya? Antar molekulnya atau antar itu bisa diabaikan ya. Tapi kalau di padat kan tidak bisa ya. Ada gaya ininya, gaya apa itu? Gaya antar atomnya tadi itu ya. Jadi ini karena ini model yang paling awal ini, model yang paling sederhana ini ya. Jadi banyak model sederhana diterapkan untuk fase-fase yang sederhana, fase gas ya. Itu pun gas yang jaraknya apa itu? Gas dalam kondisi yang tidak mampat ya. Kalau mampat tadi ada gaya lagi nanti ya. Kalau mampat kan gayanya bisa diabaikan, gaya interaksinya itu. Jadi cuma istilahnya gaya van der Waals itu ya. Itu ya, gampangnya gitu. Ya, Tadi kan kita kan menggunakan air ya. Yang untuk tapi jangan lupa tuh, itu air tidak dalam kondisi cair loh ya, kondisi uap loh ya. Soalnya kalau cair nanti ada gaya di dalam cairannya ya. dia kan saat dimasukkan ya. Itu apakah memang dia dari memang dia sebagai 105 atau dia bisa dengan hidup yang lain misalnya. Ya sebetulnya 105 itu dari mana? Ya dari struktur ini kan. Kalau kalian belajar kimia itu kan ada struktur apa ya? Struktur ikatan ya, kayak tetahedron, kayak macam-macam gitu loh. Masih ingat ya? Kayak gitu. Cuma sebetulnya itu ya nggak persis gitu kan. Kalian tahu bahwa atom itu mengalami osilasi ya. Ya. Jadi misalkan osilasi, tadi kan oksigen kan gini ya. Ya nggak osilasi tapi gini nanti. Berosilasi kan ya. Semakin tinggi suhunya semakin besar osilasinya. Jadi 105 itu mungkin rata-ratanya. Tapi sekitar itu ya. Jadi istilahnya nggak pernah istilahnya tetap gitu ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Oke, saya lanjutkan yang tadi cuma sedikit aja ya. Yaitu tentang apa ini? Polarisasi. Jadi ini, kalau polarisasi ini sudah level apa ini? Level makro ya. Ya. Jadi gini loh. Biar kalian nggak bingung, ada P besar ya. P besar itu berarti apa? Dipol moment per unit volume itu disebut apa ini? Polarisasi atau polariset ya. Polarization ya. Ya, itu level apa itu? Level makro. Makro berarti apa? Material ya. Bedakan dengan yang tadi. Tadi kan P kecil ya. Jadi P kecil itu apa tadi? Ya, Kak senengnya itu gini loh. Sulang gerakannya itu ya. Tadi loh P kecil tadi ya. Sebentar. Polarisasi tadi ya namanya. Polarisabilitas. Ini loh, sebentar. Ini loh, P kecil itu ini loh. Apa ini ya? P kecil namanya apa? Polarisabilitas. Itu apa itu? Level mikro. Ya. Jadi ada P kecil, ada P besar. P kecil namanya polarisabilitas. Itu adalah polarisasi untuk level mikro. Mikro berarti apa? Molekul atau atom ya. Kalau yang tadi itu apa? P besar. Polarisasi ya. Polarization. Itu berarti apa? Level medium. Level apa? Makro. Ya. Itu aja yang perlu saya tekankan ya. Jadi ada P besar, ada P kecil. Coba kita lihat hubungannya apa ya antara P besar sama P kecil. Coba kalian lihat. Ya gini nih. Lemotnya kayak gini nih ya. Pelan nih. Coba. Oh, nggak ditulis ya. Pokoknya P besarnya apa? Nah, tak carikan ya. Ditulis nggak ini? Oh, nggak ditulis ya. Gini loh. Sebetulnya gini. Kalau seandainya dipol-dipolnya itu baris terapi ya. Baris terapi itu maksudnya itu satu arah ya. Maksudnya 100% ya. 100% rapi atau 0%
random 0% acak ya, maka nanti tinggal apa? P besar sama dengan apa? N besar dikalikan P kecil. N itu apa? N itu ya tadi bilangan Avogadro tadi. Kalau seandainya rapi ya. Tapi kan nggak rapi. Ya, berarti kan mesti lebih kecil dari itu kan ya. Kalau rapi, benar berarti kan P besar sama dengan N bilangan Avogadro ya. Dikalikan, ya bukan bilangan Avogadro benar, tapi sekitar itulah. Gantung jumlahnya. Dikalikan apa? P kecil. P kecil kan atom ya. P besar kan material ya. Pengalinya kan bilangan Avogadro. Kalau benar-benar rapi, tapi kalau nggak rapi ya bisa lebih rendah dari itu kan. Dan bisa nol kan itu ya. Kalau 100% acak itu ya. Gitu ya. Intinya gitu. Ya, jadi kalau di sini P besar itu apa ini? Momen dipol persatuan volume ya. Jadi per ini, per meter kubiknya ya, per volume, persatuan volume. Wes, gampangnya itu ya. Ada pertanyaan lagi? Jadi dari sini kan kalian sudah tahu ya apa yang terjadi di dalam material ya. Ketika kita beri apa medan listrik, apa yang terjadi di dalam material? Ketika kita beri medan terjadi apa tadi? Polarisasi ya. Polarisasi ada dua mekanisme ya. Tergantung apa? Tergantung karakteristik atau sifat dari molekulnya ya. Kan ada dua jenis molekul tadi ya. Molekul yang terinduksi ya, sama yang permanen. Mekanismenya kan beda. Kalau yang induksi tadi apa? Ya semakin jauh jarak pisahnya ya. Semakin besar medan listrik, semakin besar jarak pisahnya ya. Tapi kalau yang permanen itu terkait dengan orientasi ya, kerapian lah. Orientasi itu apa sih? Keteraturan ya. Semakin teratur semakin kuat polarisasinya ya, gitu kan ya. Jadi makin kuat medan ini semakin teratur dia. Sampai nanti terjadi jenuh nanti ya. Saya kira itu ya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa nanti ditanyakan di pertemuan selanjutnya ya.